Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Profesor Dr. Hasna Faiza MHum dan teman-teman semua. Saya Siti Hairia selaku penyaji 2 dari kelompok 7 akan membahas tentang sejarah Melayu Islam dan era kolonial. Kedaulatan Melayu Islam di Riau. 1. Rantau nan Oso kurang 20. Pengaturan kehidupan masyarakat di Kuantan dan Singingi dikendalikan oleh Konfederasi Negeri atau Koto yang dinamakan dengan Rantau nan Oso kurang 20. Permasalahan antar koto dilaksanakan melalui musyawarah orang Gedang di Teluk Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Disai. 2. Andiko dan 44. Pemerintahan Andiko dan 44 meliputi wilayah-wilayah yang terdapat di Kampar Kiri, Kampar Kanan, Tapung Kanan, dan Rokan, yang semuanya berjumlah 44 negeri. Pemerintahan Andiko dan 44 diperkirakan berdiri pada tahun 1347 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Muaratakus dan pucuk pemerintahannya dipegang oleh Datuk Simarajo di Balai dari suku Domo. Untuk kepala pemerintahan tiap-tiap negeri ditunjuk seorang penghulu pucuk sebagai kepala kerapatan dibantu oleh seorang monti dan pendito. 3. Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada abad ke-16. Secara garis besar dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, Rantau Daulat sebagai pusat kerajaan dan Rantau Andiko sebagai daerah kekuasaan khalifah yang bertempat di Mudik. Di Kerajaan Gunung Sahilan, pemerintahan tertinggi berada di tangan raja yang menguasai adat atau pemerintahan dan ibadat atau keagamaan. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri selama lebih kurang 300 tahun dengan 9 orang raja dan 1 putra mahkota. 4. Kerajaan Tambusai merupakan salah satu kerajaan tertua di Rokan. Ibu negerinya terletak di Dalu-Dalu. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya, namun diperkirakan setelah masuknya Islam di daerah ini. Pada masa Sultan keempat atau Sultan Abdullah, diadakan perpindahan pusat pemerintahan dari Karangbesar ke Kuala Tambusai. Dalam Terombol Siri pegangan Raja Tambusai dijelaskan bahwa Kerajaan Tambusai diperintahkan oleh 19 orang raja. 5. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri dapat dikatakan sebagai kelanjutan Kerajaan Keritang. Raja pertamanya yaitu Narasingha merupakan anak terakhir dari Raja Keritang yang ditawan oleh Malaka, yakni Raja Merlang. Sebuah ibu kotanya terletak di tepi sungai di wilayah Pekantua. Adapun raja-raja yang pernah memerintah yaitu sebanyak 25 orang raja. Dimulai dari Raja Iskandar alias Narasingha I 1337 sampai 1400 Masehi dan ditutup oleh Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Shah 1912 sampai 1963 Masehi. Sultan Mahmud Shah kemudian menyatakan bergabung dengan NKRI. 6. Rambah. Kerajaan Rambah didirikan di daerah Pasir Pangarayan, yaitu di negeri Rambah. Daerah ini termasuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Tambusai. Namun, untuk menjaga kemungkinan masa depan, diadakan ikrar bersama antara Raja Tambusai dan Raja Rambah. 7. Kerajaan Kunto Darussalam. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Tambusai. Pusat kekuasaannya terletak di Kota Lama. Kerajaan ini merupakan pusat penyebaran Islam di daerah Rokan. Tercatat 8 orang raja yang pernah memerintah. 8. Kepenuhan. Kerajaan ini didirikan setelah Kerajaan Tambusai berkembang pesat. Ibu negerinya terletak di Kota Tengah. Berdiri saat Tambusai diperintah oleh Sultan ke-7, Sultan Delhi yang di Pertuan Tua. 9. Rokan 4 Koto. Pada sekitar abad ke-14, terdapat sebuah kerajaan yang berpusat di Kota Lama, yaitu Kerajaan Rokan. Keberadaan kerajaan ini membuat Raja Malaka tertarik dan membangun hubungan persahabatan, bahkan memperistri putri Rokan untuk dijadikan permaisuri. Kerajaan Rokan mengalami kemunduran pada abad ke-16 disebabkan karena kekalahan Malaka melawan Portugis, juga karena Rokan selalu mendapat ancaman dari Aru dan Aceh. 10. Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik pada tahun 1723. Raja Kecik adalah anak dari Sultan Johor
yaitu Sultan Mahmud Shah II. Sebelum menjadi Sultan Siak, Raja Kecik menjadi Sultan atau Raja Johor pada tahun 1717 sampai 1722. Setelah terjadi huru-hara di Johor, kemudian Raja Kecik memutuskan untuk menyingkir ke Siak. Sultan Asyaidi Syarif Qasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin merupakan Sultan terakhir Siak Sri Indrapura yang lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Qasim II, memerintah dari tahun 1908 sampai 1945. Sebagai seorang raja yang berpendidikan, ia ialah sultan yang sangat peduli dengan pendidikan, baik pendidikan umum, agama maupun pendidikan untuk perempuan. Ia mangkat pada tahun 1968 di Rumbai dan bergelar marhum di Rumbai. 11. Pelalawan. Kerajaan Pelalawan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pekantua. Penamaan Pelalawan diambil dari kata lalau yang berarti tempat yang sudah dicadangkan. Sekitar tahun 1725, Raja Pekantua Kampar Maharaja Dinda II mengumumkan pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Setelah pemindahan ini, resmi nama Pelalawan menggantikan nama Pekantua Kampar. Kerajaan Pelalawan semakin berkembang pesat karena ia membuka hubungan perdagangan dengan Indragiri, Jambi, melalui Sungai Kerumutan, Nilo, dan Pandu. Penguasa terakhirnya adalah Syarif Harun atau Tengku Said Harun, memerintah dari tahun 1941 hingga 1946. Yang terakhir ada Kerajaan Batu Hampar, Pekaitan, Kemuning, dan Cirenting. Selain kerajaan-kerajaan maupun kelompok masyarakat di atas, ada beberapa kerajaan yang disebut-sebut memiliki kedaulatan tersendiri. Namun, kesemuanya belum teridentifikasi secara memadai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Riau menentang penjajah. Yang pertama, melawan Portugis. Tahun 1511, bangsa Portugis berhasil merebut Malaka. Pada saat itu, sebagian besar wilayah yang bernama Riau sekarang berada dalam kekuasaan Malaka. Masyarakat Melayu yang dipimpin Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud, menyusun kekuatan dari Bintan dengan panglima bernama Hang Nadim. Raja Indragiri Narasingha II bergabung dengan Laskar Melayu di Bintan. Hal serupa juga dilakukan oleh Sultan Hussein dari Gasib Siak. Pada tahun 1512, Sultan Mahmud mengirim Hang Nadim ke Gasib, Bukit Batu, dan Bengkalis untuk mengatur serangan bersama-sama kepada penjajah. Sip dipimpin oleh Raja Khoja Ahmad Shah, sedangkan pasukan Bukit Batu dipimpin oleh Tun Megat. Kebatinan Senggoro, Bengkalis dipimpin Laksamana Batin Hitam. Mereka semua kemudian bergabung menjadi satu di Kuala Muar, Johor. Pasukan gabungan ini dapat dipukul mundur oleh Portugis yang dipimpin Fernando Perez Andrade dari Malaka tahun 1512. Namun, bangsa asing ini berhasrat menghancurkan Bengkalis dan Bukit Batu. Tetapi, Laskar Melayu di Siak berhasil menghadang dengan gagah berani. Akhirnya, Portugis mengurungkan niatnya tersebut dan kembali ke Malaka dengan tangan hampa. Tahun 1537, Portugis mengadakan pembersihan di Selat Rupat dan Bengkalis yang disambut penduduk setempat dengan perlawanan sengit. Bukit Batu dan Senggoro dibumi hanguskan Portugis yang menyebabkan perlawanan menjadi lumpuh. Tahun 1547, saat Portugis menyerang Aceh, Siak, Bukit Batu, dan Bengkalis bangkit dengan menggabungkan diri di dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara mereka atas tanah marwah dan tumpah darah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu melawan Belanda. Belanda menguasai kawasan Melayu ditandai dengan kekalahan Portugis dari Belanda di Malaka tahun 1641. Di antara pertempuran yang dapat dicatat adalah dinamakan Perang Guntung, Reteh, Riau, Siak, Tambusai, Lima Koto Kampar, dan Kuantan. Pada tahun 1759, Raja Mahmud di Siak bersama Panglima Said Umar menyerang Guntung. Mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa asing tersebut dari situ. Tidak lama kemudian, penguasa Siak, Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali berhasil mengusir Belanda sampai ke Malaka.
Tetapi sejak saat itu, Siak merasa harus memindahkan pusat pemerintahannya dari Mempura ke Senapelan. Namun, pada tahun 1784, Raja Haji tewas dalam pertempuran dengan Belanda. Meskipun Perang Riau telah padam, perlawanan masyarakat Riau masih panas. Berbagai pertempuran muncul setelah itu. Belanda harus menghadapi penyerangan yang dilakukan oleh Tuanku Tambusai, anak jati Melayu Riau dari Rokan, di benteng Fort Amerogen Rau. Keberanian Tuanku Tambusai yang bernama Muhammad Saleh itu menyebabkan Belanda menjulukinya dengan sebutan The Padrise Tiger van Rokan atau Harimau dari Rokan. Tahun 1898, Bangkinang diserang oleh 1.000 pasukan Belanda. Namun, Datuk Tabano tidak menyerah. Ia mempersilahkan masuk pasukan yang mau menangkapnya. Satu persatu pasukan Belanda meniliki rumahnya, beradu senjata dengannya. Baru pada orang ke-19, Datuk Tabano dapat dirubuhkan. Penyerangan pasukan 1.000 orang Belanda ini mereka lakukan untuk membalas kekalahan mereka atas masyarakat Limokoto yang dipimpin Datuk Tabano dengan 3 datuk lainnya. Karena masyarakat membangun benteng di sebuah bukit yang bernama Batu Dinding dekat Rantau Berangin. Dari bukit inilah, masyarakat Limokoto menggelindingkan kayu dalam jumlah besar ke arah sungai yang dilewati oleh pasukan Belanda. Setelah menguasai Limokoto, Belanda menuju Teluk Kuantan, melewati Gunung Sahilan, Lipat Kain, dan Kuntu. Tetapi dalam perjalanan ini, mereka mendapat perlawanan masyarakat setempat, menewaskan ratusan pihak penjajah. Belanda baru dapat menguasai Kuantan tahun 1905. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu melawan Inggris dan Jepang. Di Enok, pertempuran diawali dengan ketidakmampuan masyarakat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada Jepang. Sementara di Labuhan Tangga, dipicu oleh larangan Jepang terhadap pelaksanaan takbir dan sholat Idul Fitri tahun 1944. Perlawanan terhadap Jepang diantaranya dengan mogok kerja dan pemboikotan. Mogok kerja dari kerja paksa pembuatan jalan Pekanbaru Bangkinang. Jepang justru menyiksa buruh dan menewaskan ribuan orang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.